Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Alhamdulillah saya dipercaya untuk sebagai dosen di teknik mesin untuk mata kuliah pemilihan bahan dan proses, untuk mengikuti mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Syarat mata kuliah yang harus dipenuhi adalah mahasiswa telah mengikuti mata kuliah material teknik. Adapun untuk tujuan atau capaian pembelajaran dari kuliah pemilihan bahan dan proses adalah mahasiswa mampu memahami struktur atom, struktur kristal, diagram fasa, dan perlakuan panas, serta mampu menerapkan pemahaman tersebut dalam bidang keahliannya. Kita melakukan pertemuan selama 16 kali dengan materi pokok terkait dengan material teknik, pengklasifikasian, termasuk juga pengujian dan sifat manufaktur material, kemudian sifat-sifat fisik material, memahami baja dan logam-logam besi, kemudian termasuk juga memahami logam bukan besi dan paduan, memahami pengecoran, dan memahami pengerolan. Juga terkait dengan mengenai dasar-dasar ekstruksi dan uji tarik. Demikian adapun sesi pembelajaran yang saya lakukan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kembali kita mempelajari mata kuliah pemilihan bahan dan proses untuk semester 3. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari material teknik yang kita pelajari sebelumnya. Jadi dengan mata kuliah ini diharapkan Bapak mengetahui sifat struktur dari material yang kita gunakan. Nah, ini untuk mata kuliah ini nanti akan kita selesaikan selama 16 kali pertemuan, dan nanti akan disampaikan setiap pertemuan dengan beberapa materi yang terkait dengan pemilihan bahan dan proses. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan hubungan antara pemilihan material dan desain. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat bahwa hubungan antara pemilihan material dan desain. Jadi dari tabel ini menggambarkan pemilihan material dan proses evaluasinya. Jadi dari komponen definisinya, dari segi pengertian komponen, kemudian dari segi screening materialnya, kemudian pemilihan materialnya, kemudian desain data, dan verifikasi dan operation. Jadi kemudian nanti akan dilihat dari segi desain, kemudian komponen analis, dan teknik pengujiannya, dan failure analysis. Failure itu dia analisa kegagalan. Nah, kalau di antara desain dan pengertian komponen, kita harus tahu, jadi kita bicara mengenai lingkup pemilihan material di sini, kita harus tahu mengenai sistemnya, kemudian spesifikasi kinerja dari sistem, kemudian juga kita harus tahu identifikasi komponen, kemudian spesifikasi kinerja. Jadi di sini menjelaskan bahwa untuk mendesain sesuatu kita harus tahu
sistem dia berada di sistem apa sih material tersebut gitu. Nah oleh karena itu kita kriteria-kriteria apa yang harus dimiliki oleh material tersebut. Makanya kita sering mendengar ada yang namanya spesifikasi ya, misalnya kalau mau bikin pipa spesifikasinya apa, kemudian mau dipasang untuk apa, untuk fluidanya apa. Nah, itu maksudnya di situ di sini. Jadi di sini diidentifikasi dulu komponen-komponen dari material yang akan digunakan untuk peralatan, misalnya di dalam industri yang lebih besar lagi, misalnya industri minyak atau industri kimia dan lain sebagainya. Kemudian dari identifikasi awal desain tadi, nanti akan dilakukan analisa komponen. Jadi di analisa komponen di sini kita akan melihat potensi materialnya apa yang bisa digunakan untuk produk atau untuk alat tersebut ya. Kemudian setelah dianalisa, dia akan masuk nanti ke screening, material screening. Jadi penyeleksian material. Nanti kalau dari segi pada saat tahapan material screening ini dalam tahapan desain, dia akan melihat konsep dari kandidat desain yang akan kita buat. Setelah itu dari sini nanti juga akan kembali lagi akan dianalisa berdasarkan kriteria, kemudian nanti akan dievaluasi juga material tersebut. Bagian dari screening ini juga nanti akan dilakukan pengujian, screening test. Biasanya screening test ini bisa berupa tes non-destructive test atau destructive test. Jadi pengujian merusak atau kemudian tidak merusak. Misalnya kalau pipa dia ditekan, kemudian ditarik atau di bending gitu. Jadi nanti kita melihat nilai kekuatannya. Dan itu nanti harus applicable juga dengan resiko kegagalan yang diterima oleh material tersebut. Apakah buat mobil gitu kan, kalau itu logam, blok mesin biasanya. mesin juga. Kan kalau blok mesin mungkin dia saat panas, kemudian ada gaya berubah suhu, ada gaya tekan, gaya tarik gitu kan. Kemudian masuk ke tahap material selection. Nanti di tahap desain ini, selection dan desain, dia akan menyeleksi setelah tadi kandidat atau kemungkinan konsep yang ada di desain. Nanti kita di sini akan kita fokuskan lagi, kita seleksi lagi yang benar-benar memang sesuai dengan konsep yang kita inginkan material tersebut. Kemudian di tahap analisa ini akan dilakukan seleksi material lagi. Jadi secara berjenjang terus-menerus dilakukan seleksi terus-menerus berdasarkan kriteria dan desain yang dibutuhkan. Nanti juga akan dilakukan tes seleksi lagi, jadi pemilihan lagi. Pengujian yang memang diperlukan untuk jenis material tersebut, tergantung dia konsepnya seperti apa. Kemudian tahap desain data, nanti kita akan mendapatkan data mengenai desain. Kemudian nanti kita berdasarkan analisis akan dicari atau dianalisa persyaratan desain yang memang dibutuhkan.
Kemudian dari desain data ini juga nanti akan dites lagi, diuji lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Nanti pada tahap sampai pada tahap verifikasi dan operation. Jadi sifatnya nanti kalau misalnya tahapan-tahapan sebelumnya dari segi identifikasi, spesifikasi, kemudian desain, konsep desain, kemudian dari desain datanya sudah terpenuhi semua, masuk ke tahap verifikasi. Nanti yang masuk dalam tahap verifikasi dan operation ini termasuk kita akan melakukan fabrikasi dan operasional, dilakukan uji coba. Nah, di fabrikasi ini nanti dia akan diverifikasi lagi, diverifikasi tes berdasarkan kriteria yang diinginkan. Kemudian dari produk yang jadi akan dilakukan analisa kegagalan. Jadi terus menerus hal ini dilakukan sampai benar-benar produknya itu bisa memang bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari ya. Di kehidupan sehari-hari apakah itu dalam bentuk produk kendaraan, kemudian produk pipa. Jadi kalau kita menyebutnya kalau pipa itu kan dia sifatnya statik ya. Jadi dia di tempat kayak pipa, tangki, kemudian berjalan tekan, itu kan dia tidak bergerak kan. Jadi tetap statik. Kemudian kalau misalnya kendaraan kan dia sifatnya banyak gaya yang karena dia bergerak, jadi kemungkinan fatik atau kelelahannya itu harus diuji dulu sebelum masuk ke pasaran. Jadi secara gambaran, secara umum dalam pemilihan bahan dan proses inilah hubungannya antara pemilihan material dan desain. Jadi bagaimana mensinkronisasi kebutuhan, kemudian dibuat desainnya, kemudian dianalisa komponennya, materialnya apa yang sesuai, kemudian dilakukan pengujian, dibuat spesifikasi yang memang dibutuhkan untuk kriteria alat yang akan kita gunakan nanti. Ambil contoh misalnya baut ya, baut mungkin dalam penggunaan skala kecil misalnya. Baut apabila digunakan di daerah, misalnya di daerah yang di daerah pesisir misalnya, di daerah pesisir itu kemungkinan pertimbangannya akan berbeda dengan yang akan digunakan dengan di daerah yang normal, dataran yang jauh dari pesisir, karena kemungkinan dia terpaparnya korosivitasnya akan berbeda. Maka itu dia nanti akan mempengaruhi kekuatan dari si bautnya sendiri. Memang kalau dari segi desain bisa jadi sama ya. Sama betul ya. Bisa buat kapal ya. Buat kapal, buat kapal. Tapi dia aplikasinya berbeda nanti. Bisa jadi nanti dengan kebutuhan karena dia di daerah pesisir atau juga digunakan di laut, dia akan menggunakan material yang tahan korosi misalnya, atau dia menggunakan tetap material logam, tapi dia harus dilapisi supaya tidak terkorosi, ataupun kalau terkorosi dia cukup panjang korosinya tidak cepat rusak. Jadi itu salah satu contoh aja ya. Contoh, jadi nanti kan akan dibuat konsep desainnya seperti apa dari segi bentuk, kemudian treatment yang harus diberikan kepada material itu tentunya nanti akan berbeda. Jadi makanya untuk spesifikasi, misalnya spesifikasi peralatan tertentu untuk yang digunakan di laut dengan yang di daratan yang jauh dari laut
itu akan berbeda. Baik itu pompanya, misalnya ada pompa, ada packagingnya, ada pompa itu. Nah, pompanya materialnya pasti akan berbeda juga. Terus baut-bautnya itu akan berbeda juga. Kalau digunakan yang memang seharusnya dari segi konsep desain dia digunakan seharusnya di daratan, ternyata digunakan di laut, nah itu akan cepat rusak dari berkorosif, dari pompanya, kemudian dari baut-bautnya, bahkan dari ininya basketnya misalnya, nah itu bisa cepat rusak. Makanya perlu ada perlakuan lah untuk material-material yang digunakan di laut. Ini salah satu contohnya ya. Itu banyak contoh lainnya yang sebagai aplikasi di lapangan. Jadi secara konsep besar adalah bagaimana kita melakukan pemilihan material dan prosesnya. Jadi prosesnya apa sih yang kita inginkan, dan dari situ kita mengeluarkan spesifikasinya yang memang dibutuhkan untuk area tertentu atau untuk kebutuhan proses tertentu, kemudian atau mungkin untuk mengalirkan fluida-fluida yang memang tidak biasa. Oke, di sini ada kan Mas Iwan, Pak Arsul. Cukup? Oke. Jadi saya pikir sementara itu dulu Bapak. Jadi untuk kuliah hari ini terima kasih. Jadi diharapkan bisa hadir setiap sesi kuliah pengembangan dan proses, karena nanti juga akan sangat bermanfaat, berguna dan berguna untuk nanti Bapak. Ya. Mungkin material yang tidak ada campur korosif tadi, kalau dicampur dengan material anti korosif tadi, akan ada berpengaruh ke kekuatan? Oh ya. Kira-kira. Nah itu salah satu hal yang harus dipertimbangkan juga. Jadi kalau misalnya material yang korosif bergabung dengan yang tidak korosif, ya, yang tahan korosi. Iya. Apa yang berpengaruh kekuatan? Ya, kalau berdasarkan konsep korosivitas dari material itu akan berpengaruh. Jadi nanti dia akan merusak dari material yang anti korosif tadi. Apalagi kalau misalnya dia sudah kalau misalnya anti korosifnya itu dia berupa lapisan, misalnya lapisan, apabila dia sudah terkupas misalnya lapisan itu, dia akan cepat terkorosi. Jadi yang dimaksud anti korosif itu kan dia bisa berupa material itu karena dilapisi jadi anti korosif, tapi dia akan korosif juga nantinya, ya, karena berarti tidak dicampur di dalam material pembuatan, tidak ya? Tidak, dia dilapis tadi melalui retrokimia, dilapisi. Tapi nanti pada suatu saat dia akan korosi juga akibat dari operasional dan sebagainya. Nah, once dia terkorosi sudah ini, dia akan menular dari material yang korosif tadi. Kemudian ada yang kedua, memang dia materialnya memang dia secara base materialnya memang sudah anti korosif seperti stainless steel. Nah, bahkan seperti stainless steel sendiri dia bisa berpengaruh, minimal dia akan di permukaan korosif dia akan terintervensi dengan material yang korosif, walaupun secara lifetime-nya bisa lebih lama, ya, lebih panjang. Kita cukup membersihkan aja material tersebut, nanti akan dia bersih. Jadi cuman nanti lama-kelamaan tetap akan terpengaruh ya mengenai korosivitasnya untuk material yang bersatu tersebut, ya. Misalnya kalau di baut-baut itu kadang kan bautnya korosif misalnya, sementara
ininya skidnya misalnya skidnya anti korosif stainless steel misalnya. Nah, itu kan nggak ekor-ekor gitu ya. Nah bisa jadi nanti akan terpengaruh yang stainless steel tapi mungkin lama, tapi yang lebih cepat nanti yang akan dikorbankan nanti bautnya lama-lama akan korupsi. Karena tidak menggunakan stainless steel ya. Karena tidak menggunakan stainless steel, jadi nanti bautnya itu dia akan lebih cepat korosif. Jadi yang stainless steel dia akan lebih tahan, tapi kemungkinan dia akan cepat patah dan lain sebagainya, tergantung nanti penggunaannya. Kalau misalnya rasional kan biasanya moving, kemudian handlingnya dia akan cepat rapuh seperti itu. Kalau stainless sendiri nantinya akan terpengaruh tapi itu dalam waktu yang lama. Seperti itu bisa. Nah kayak hal kecil seperti itu sangat banyak kita jumpai, kadang-kadang nggak sesuai speknya. Jadi bautnya carbon steel, skidnya ini stainless steel. Nah itu jadi nggak bagus lah. Malah itu cepat rusak. Dan penggantiannya jadi lebih cepat, bautnya lebih cepat diganti. Jadi harus proses pemeliharaannya. Nah, ini satu lagi, jadi proses pemeliharaannya itu harus lebih secara berkala harus dimonitor, jadi supaya kelihatan di maintain, dirawat. Contoh paling mudah, kalau misalnya di foam chamber kita itu dia biasanya chambernya stainless steel ya. Stainless steel, kemudian dia ada side glassing. Side glassing itu dia biasanya stainless steel, cuman valve-nya itu biasanya karbon. Nah beberapa itu karbonnya malah dikorbankan, rusak duluan, kalah, makanya hancur kan. Beberapa tuh hancur ya, seperti itu. Jadi akhirnya kita perlu spare time untuk mengganti valve itu untuk maintenance supaya sirkulasi bisa digunakan. Itu mas, saran jawab kemudiannya. Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi untuk hari ini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.